Here's the numbers. Halo semuanya, selamat datang kembali di Argemi TV. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu buat klik video ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Nah, seperti biasa, di video kali ini Mimin bakal nemenin waktu santai kalian dengan mengulas alur cerita sebuah film seru secara lengkap. Jadi kalian tinggal duduk santai dan nikmati ceritanya. Kalau sudah siap, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Emily. Sehari-harinya, ia bekerja di sebuah restoran makanan sehat. Selain melayani pelanggan, Emily juga bertugas mengantarkan pesanan catering ke berbagai kantor demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski hampir setiap hari bekerja tanpa kenal lelah, penghasilannya tetap tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidup dan utang yang terus menumpuk. Emily sebenarnya sudah berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia melamar ke berbagai perusahaan, tetapi semuanya berakhir dengan penolakan. Penyebabnya hanya satu, yaitu catatan kriminal yang masih melekat pada namanya. Padahal Emily memiliki bakat besar di bidang seni, terutama melukis. Sayangnya, impian itu harus ia pendam karena saat ini yang paling ia butuhkan bukan kesempatan berkarya, melainkan uang untuk bertahan hidup. Suatu hari, teman lamanya yang bernama Liz menghubunginya. Kini Liz bekerja di sebuah agensi periklanan dan mencoba membantu Emily mendapatkan posisi sebagai asisten desain grafis. Mendengar kesempatan itu, Emily langsung bersemangat. Akhirnya ada peluang untuk bekerja sesuai passion yang selama ini ia impikan. Sayangnya, harapan itu kembali pupus. Beberapa hari kemudian, Liz memberi kabar bahwa perusahaannya belum membuka lowongan baru, sehingga Emily harus kembali menjalani rutinitasnya sebagai pegawai restoran. Keesokan harinya, rekan kerjanya bernama Javier tiba-tiba meminta Emily menggantikan sebuah pekerjaan. Awalnya, Emily mengira Javier hanya ingin bertukar jadwal kerja. Namun ternyata bukan itu maksudnya. Javier justru memberikan sebuah nomor telepon misterius dan menyuruh Emily menghubunginya jika ingin mendapatkan pekerjaan dengan bayaran jauh lebih besar. Like $200 an hour. Karena penasaran, malam harinya Emily langsung menghubungi nomor tersebut. Orang tersebut hanya memberikan alamat dan meminta Emily datang keesokan siang. Emily sama sekali belum tahu kalau keputusan itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Keesokan siangnya, Emily datang ke alamat yang diberikan. Dari luar, tempat itu terlihat seperti gudang biasa. Namun saat masuk, ia melihat banyak orang sedang mengantri untuk didata. Setelah menyebut nama Javier sebagai orang yang merekomendasikannya, Emily langsung difoto untuk dibuatkan kartu identitas. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Joseph muncul dan menjelaskan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Ternyata ini bukan pekerjaan biasa. Mereka direkrut untuk melakukan penipuan menggunakan kartu ATM palsu. Tugasnya terdengar sederhana. Mereka hanya perlu membeli barang-barang elektronik seperti TV, tablet, atau ponsel menggunakan kartu yang sudah disiapkan. Karena semuanya masih pemula, setiap orang hanya diberi satu target pembelian. Kalau berhasil, mereka langsung dibayar $200. Yosef lalu menjelaskan aturan yang paling penting. Mereka harus bersikap senormal mungkin dan tidak boleh terlihat gugup sedikit pun. Sebab dalam waktu kurang dari 1 jam, pihak toko biasanya akan menyadari bahwa kartu yang digunakan adalah kartu palsu. Kalau sampai ketahuan sebelum berhasil kabur, risikonya sangat besar. Mendengar penjelasan itu, Emily mulai ragu. Ia sudah pernah berurusan dengan hukum. Kalau kali ini tertangkap lagi, masa depannya bisa benar-benar hancur. Melihat keraguan itu, Yosef meyakinkannya bahwa semua identitas yang mereka gunakan juga palsu. Selama mengikuti arahan dengan benar, peluang untuk tertangkap sangat kecil. Setelah berpikir beberapa saat, Emily akhirnya mengambil pekerjaan tersebut. Ia datang ke sebuah toko elektronik dan mencoba membeli sebuah televisi menggunakan kartu palsu tersebut. Tangannya sempat gemetar saat kasir memproses pembayaran. Emily langsung membawa TV itu keluar tanpa ada yang mencurigainya. Begitu kembali menemui Yosef, ia menerima bayaran sebesar $200. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Emily mendapatkan uang dalam jumlah besar hanya dalam hitungan menit.
Melihat keberhasilannya, Yosef menawarkan pekerjaan berikutnya. Kali ini targetnya jauh lebih besar, sehingga bayarannya juga berkali-kali lipat. Emily pun mulai menyadari bahwa jalan gelap ini bisa memberinya uang jauh lebih cepat dibandingkan bekerja seharian di restoran. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya di dunia kriminal baru saja dimulai. Keesokan paginya, Emily kembali menjalani pekerjaannya di restoran. Saat mengantar pesanan bersama Javier, Emily penasaran dan bertanya, apakah Javier juga pernah mengambil pekerjaan dari Yosef? Javier justru mengaku belum pernah menerima tawaran dari Yosef. Ia hanya menjadi perantara yang merekomendasikan orang lain dan sama sekali tidak tahu seperti apa pekerjaan tersebut. She's broken. Yeah. Or something. Mereka terpaksa mengangkut puluhan kotak makanan melalui tangga darurat. Di tengah perjalanan, beberapa makanan terjatuh hingga tampilannya berantakan. Di saat yang sama, ponselnya terus berdering. Ternyata Yosef berkali-kali menghubunginya karena pekerjaan baru sudah menunggu. Beberapa saat kemudian, Yosef akhirnya mengirim pesan lagi kepada Emily. Tanpa berpikir panjang, Emily meminta Javier menyelesaikan sisa pekerjaan sendirian. Sebagai gantinya, Emily memberikan sebagian uangnya agar Javier bersedia menutupi kepergiannya. Sesampainya di sana, ia mendapat tugas yang jauh lebih berisiko dari sebelumnya. Kali ini targetnya bukan televisi atau ponsel, melainkan sebuah mobil. Emily hanya diberi waktu sekitar 8 menit untuk menyelesaikan transaksi menggunakan kartu palsu sebelum sistem mendeteksi adanya penipuan. Ia menemui pemilik mobil dan berpura-pura sudah mengecek kendaraan itu sehari sebelumnya bersama kekasihnya. Karena penjelasannya terdengar masuk akal, sang pemilik langsung memproses pembayaran. There you go. Thank you. Beberapa saat kemudian, transaksi pun berhasil. Emily segera masuk ke mobil dan bersiap pergi. Namun tepat saat hendak meninggalkan lokasi, pemilik mobil mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memanggil Emily untuk kembali dan mencoba menghentikannya. Emily yang sadar identitasnya sudah mulai dicurigai. Ia tidak punya pilihan selain melawan. What the fuck did I just told you? Emily berhasil melepaskan diri dan kabur membawa mobil tersebut. Meski wajahnya dipenuhi luka akibat perlawanan tadi, ia akhirnya berhasil kembali menemui Yosef. Emily langsung meluapkan emosinya. Menurutnya, Yosef sama sekali tidak memberi gambaran bahwa misi kali ini bisa berakhir dengan kekerasan. Tanpa basa-basi, Emily menuntut bayaran sesuai risiko yang baru saja ia hadapi. Melihat wajah Emily yang penuh luka, Yosef akhirnya membawanya pulang untuk mengobati luka-lukanya. Hey, wait. You need to put ice on it, okay? Yeah, I know. Right away. Up and up. You want to help put ice cubes on my face? Thank you. Di tengah suasana yang mulai tenang, Yosef bercerita bahwa ia sudah cukup lama menjalankan bisnis ilegal ini. Uang yang ia kumpulkan rencananya akan dipakai untuk membeli sebuah rumah yang nantinya dijadikan markas baru. Namun Emily punya pemikiran yang berbeda. Ia tidak ingin terus menjadi orang suruhan. Emily justru meminta Yosef mengajarinya cara membuat kartu ATM palsu agar mereka bisa bekerja sama sebagai partner dan membagi keuntungan berdua. Bagi Emily, semakin cepat menghasilkan uang, semakin cepat pula ia bisa melunasi semua utangnya. Keesokan harinya, Emily kembali bekerja di restoran. Bukannya mendapat apresiasi, ia malah dimarahi manajernya karena dianggap sering meninggalkan pekerjaan. Bahkan uang makannya dipotong sebagai bentuk hukuman. Meski kesal, Emily hanya bisa menahan emosi. Ia sadar, selama belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, restoran itu tetap menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang legal. Malam harinya, Emily menemui Yosef. Sesuai janjinya, Yosef mulai mengajarkan seluruh proses pembuatan kartu ATM palsu, mulai dari memasukkan data kartu, mencetak nomor seri, hingga menyalin informasi ke pita magnetik agar kartu bisa digunakan seperti kartu asli. Setelah selesai menjelaskan, Yosef bahkan memberikan mesin pencetak kartu kepada Emily agar ia bisa bekerja sendiri dari rumah.
Karena tahu pekerjaan ini sangat berbahaya, Yosef juga memberikan sebuah alat kejut listrik untuk berjaga-jaga jika suatu saat Emily diserang. Ia kembali mengingatkan Emily agar tidak pernah memakai nama aslinya dan jangan pernah membuat janji bertemu dengan pembeli di dekat tempat tinggalnya. Emily mengangguk dan mengingat semua pesan itu. Sesampainya di apartemen, ia langsung mencoba mesin tersebut. Beberapa kali percobaan, akhirnya Emily berhasil membuat kartu ATM palsunya sendiri. Kini ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Emily mulai menjalankan aksinya secara mandiri. Targetnya pun jauh lebih besar. Ia ingin menghasilkan lebih dari $5.000, lalu membagi keuntungan itu bersama Yosef. Sejak saat itu, kemampuan Emily berkembang sangat cepat. Ia semakin percaya diri menjalankan setiap transaksi, bahkan tidak lagi mudah gugup ketika berhadapan dengan pembeli atau penjual. Dan tanpa disadari, Emily perlahan berubah dari orang yang putus asa menjadi sosok kriminal yang sangat lihai. Ia pun segera menemui Yosef untuk menyerahkan bagiannya. Yosef benar-benar terkesan. Ia tidak menyangka Emily bisa berkembang secepat itu. Melihat hasil kerja mereka, Yosef bahkan berencana membuka rekening baru khusus untuk mengelola bisnis mereka berdua. Namun di saat yang sama, muncul seseorang yang membuat suasana berubah. Pria itu adalah Khalil, sepupu Yosef. Sejak pertama kali bertemu Emily, tatapan Khalil sudah menunjukkan kalau ia tidak menyukai kehadiran wanita itu di dalam kelompok mereka. Malam harinya, Emily mengalami kejadian yang nyaris membuat semua usahanya sia-sia. Seseorang yang berpura-pura ingin membeli televisi darinya, ternyata memiliki niat lain. Diam-diam pria itu mengikuti Emily hingga ke apartemennya. Do what I say, or I'll slit your throat, okay? Begitu ada kesempatan, ia bersama rekannya langsung merampok Emily dan berhasil membawa kabur uang tabungannya yang nilainya mencapai sekitar $15.000. Emily hampir menyerah, namun ia teringat bagaimana sulitnya mengumpulkan uang sebanyak itu. Tanpa pikir panjang, Emily pun mengejar para perampok tersebut. Hey. Berkat keberanian dan tekadnya, Emily berhasil melumpuhkan mereka satu persatu, lalu merebut kembali seluruh uangnya. Keesokan harinya, Emily menghadiri pesta ulang tahun Liz. Di sana, ia bertemu banyak orang yang bekerja di dunia periklanan dan desain. Liz memperkenalkan Emily sebagai teman lamanya yang memiliki bakat luar biasa di bidang seni. Meski begitu, Emily terlihat canggung berada di tengah keramaian. Karena merasa tidak nyaman, ia menghubungi Yosef dan memintanya datang. Tak lama kemudian Yosef benar-benar muncul. Agar tidak menimbulkan pertanyaan, Yosef berpura-pura menjadi pacar Emily. Menariknya, Yosef tampak menikmati peran itu. Hubungan mereka pun mulai terasa lebih dekat dari sekadar rekan bisnis. Di tengah pesta, Liz membawa kabar baik. Perusahaan tempatnya bekerja akhirnya membuka lowongan baru untuk posisi asisten desain. Liz berjanji akan membantu Emily mendapatkan kesempatan wawancara tersebut. Keesokan harinya, Yosef mengajak Emily melihat rumah yang selama ini menjadi impiannya. Rumah itu memang belum sepenuhnya menjadi miliknya, karena Yosef hanya membayar uang mukanya saja. Namun Yosef yakin, jika bisnis mereka terus berjalan lancar, tidak butuh waktu lama sampai rumah itu benar-benar lunas. Setelah itu, Yosef mengajak Emily bertemu ibunya. Di hadapan sang ibu, Yosef memperkenalkan Emily sebagai kekasihnya. Sambutan yang diterima Emily begitu hangat. Ibu Yosef tampak senang karena akhirnya putranya membawa seseorang yang spesial ke rumah. Suasana akrab itu tiba-tiba berubah ketika Khalil datang. Di balik kedatangannya, Khalil sebenarnya ingin membahas masalah yang jauh lebih serius. Ia memberitahu Yosef bahwa Emily mulai menjadi perhatian pihak toko elektronik karena pernah melakukan transaksi mencurigakan di tempat yang sama lebih dari satu kali. Menurutnya, kesalahan sekecil apapun bisa membahayakan seluruh jaringan mereka. Jika satu orang tertangkap, semua anggota juga ikut terseret. Ucapan Khalil membuat Emily mulai berpikir. Ia sadar hidup seperti ini tidak akan bisa dijalani selamanya. Karena itulah, saat Liz menghubunginya dan mengajak datang ke kantor agensi, Emily memutuskan untuk menerima kesempatan tersebut. Di sana, Emily melihat lingkungan kerja yang sejak dulu ia impikan. Dunia desain dan seni terasa jauh lebih dekat dengan dirinya dibanding kehidupan kriminal yang sedang ia jalani. Sepulang dari kantor, Emily mendapat kabar bahwa Yosef baru saja bertengkar hebat dengan Khalil. Masalahnya adalah pembagian keuntungan.
Khalil menahan uang milik Yosef dan menolak memberikan bagian yang seharusnya ia terima. Akibatnya, Yosef tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan pembayaran rumah impiannya tersebut. Merasa dikhianati, Yosef mengambil keputusan nekat. Ia berencana mengambil seluruh stok barang yang masih tersisa dan menguras uang dari rekening bisnis mereka sebelum semuanya jatuh ke tangan Khalil. Sementara itu, Emily tetap datang menghadiri sesi wawancara di kantor Liz. Awalnya, proses wawancara berjalan cukup baik. Atasan Liz bahkan tidak terlalu mempermasalahkan masa lalu Emily dan mengakui bahwa kemampuan desainnya memang menjanjikan. Namun, ada satu syarat yang langsung menghancurkan harapan Emily. Posisi yang ditawarkan hanyalah magang tanpa gaji, dengan kemungkinan baru dibayar setelah 6 bulan bekerja. Ia tidak mungkin bertahan selama 6 bulan tanpa penghasilan, apalagi utangnya masih menumpuk. Tanpa banyak bicara, Emily memilih meninggalkan kantor tersebut. Setelah keluar dari kantor agensi, Emily langsung menemui Yosef yang sudah menunggunya di gudang. Namun sesampainya di sana, gudang itu sudah kosong. Semua barang telah dipindahkan oleh Khalil. Yosef hanya bisa terdiam. Ia sadar telah dikhianati oleh orang yang selama ini menjadi rekan bisnisnya sendiri. Melihat Yosef kehilangan semangat, Emily mencoba menyadarkannya. Menurut Emily, mereka tidak boleh terus membiarkan Khalil mengambil semua keuntungan hasil kerja keras mereka. Akhirnya, mereka menyusun rencana untuk mengambil kembali uang tersebut. Malam harinya, Emily dan Yosef mendatangi apartemen Khalil. Emily berpura-pura menjadi kurir makanan agar bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat pintu dibuka, Emily langsung melumpuhkan pria yang ada di depannya. Yosef kemudian masuk dan mengambil ponsel pria itu. Dengan menggunakan ponsel tersebut, Yosef mengirim pesan kepada anggota kelompok Khalil agar mereka berkumpul di sebuah bar. Rencana itu berhasil. Satu persatu mereka meninggalkan apartemen, sehingga hanya tersisa Khalil di dalam. Emily dan Yosef segera menggeledah seluruh ruangan untuk mencari uang. Namun sebelum mereka menemukannya, Khalil tiba-tiba muncul dan langsung menyerang. Yosef dipukul hingga tersungkur dan kehilangan kesadaran. Kini Emily harus menghadapi Khalil seorang diri. Meski sempat terdesak, Emily berhasil membalikkan keadaan. Ia mengancam Khalil agar menunjukkan tempat penyimpanan uangnya. Karena ketakutan, Khalil akhirnya mengaku bahwa uang itu disembunyikan di bawah kulkas. I'm gonna count to 3 and then I'm gonna switch it through. In the fridge! There's cash in the fridge! Emily segera mengambil seluruh uang tersebut, lalu membantu Yosef keluar dari rumah tersebut. Namun kondisi Yosef semakin kritis akibat luka yang dideritanya. Emily panik mencari kunci mobil, tetapi tidak menemukannya. Okay, I'm gonna get you to a hospital. But I need your fucking keys, alright? Di tengah kepanikan itu, Emily sadar bahwa waktu Yosef hampir habis. Dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Emily meninggalkan Yosef di dalam mobil dan melarikan diri seorang diri sambil membawa uang hasil rampasan. Ia kemudian naik bus menuju kota lain, menghapus semua jejak yang bisa menghubungkannya dengan kejadian malam itu. Keesokan harinya, polisi menggeledah apartemen Emily. Sayangnya, mereka datang terlambat. Emily sudah menghilang tanpa meninggalkan petunjuk. Beberapa waktu kemudian, Emily memulai kehidupan baru di kota lain. Ia kembali menekuni dunia seni dan hidup jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Namun masa lalunya ternyata belum benar-benar hilang. Di akhir film, Emily justru melakukan hal yang dulu pernah dilakukan Yosef kepadanya. Ia mulai merekrut orang-orang lokal dan menawarkan pekerjaan dengan bayaran $200 dalam 1 jam menggunakan skema penipuan kartu kredit palsu. Itu dia cerita lengkap film kali ini. Kalau kalian jadi Emily, apa kalian bakal tetap memilih jalan yang benar atau ikut mengambil risiko demi mengubah hidup? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.